Baik, sekarang kita akan membahas tentang mempertimbangkan tujuan dan fungsi UBD bagi guru. Kita ketahui bersama bahwa tujuan ini merupakan hal yang perlu dikedepankan dalam membuat rancangan dengan model understanding by design. Karena kita harus memperhatikan beberapa hal di sini seperti standar konten, waktu yang tersedia, dan ini jelas membutuhkan atau dijadikan sebuah prioritas. Karena tujuan ini yang menjadi akar atau otak dari model understanding by design. Poin penting dalam kerangka kerja understanding by design adalah mengakui pengetahuan dan keterampilan tidak diajarkan untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi sebagai sarana untuk mencapai keberhasilan pemahaman. Apa maksudnya? Jadi di sini berarti bahwa seperti apa yang dikatakan J. McTighe, bahwa murid harus dibantu untuk tidak sekedar mengetahui, tapi dapat memahami apa yang telah mereka kerjakan. Jadi murid membuat perencanaan, mengerjakan, dan membuat laporan yang kemudian itu dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari mereka di masyarakat, di keluarga, yang pastinya di luar sekolah, yang itu benar-benar mereka hadapi di kehidupan nyata mereka. Akuisisi konten adalah sarana dalam layanan pembuatan dan transfer makna. Apa maksudnya? Jadi segala sesuatu konten yang dibuat oleh guru dalam menyusun tujuan ini adalah sebagai sarana, sebagai fasilitas dalam pembuatan dan transfer pengetahuan ini. Transfer pengetahuan yang menjadi pemahaman yang bermakna, yaitu maknanya apa, siswa dapat menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan apa yang telah mereka kerjakan, mereka perbuat di sekolah. Pada akhirnya guru mengajar harus membekali murid untuk dapat menggunakan atau mentransfer pelajaran mereka yang seperti saya jelaskan barusan, yaitu kinerja yang bermakna dengan konten. Jadi apa yang mereka kerjakan itu benar-benar mereka pahami, mereka dapat menjelaskan, mereka dapat membuat, mereka dapat melaporkan secara terperinci dan detail yang itu dapat membuat mereka memiliki skill kehidupan yang baru untuk bergaul dan berkontribusi di masyarakat. Guru dalam merencanakan pelajaran yang paling tepat untuk mengatasi berbagai jenis tujuan yang diidentifikasi dalam transfer. Jadi ini bermakna bahwa guru harus melihat dengan cara mengidentifikasi bagaimana murid yang mereka ajar, kondisi kelas yang ada, sekolah yang mereka tempati untuk mengajar, latar belakang siswa, kurikulum yang sedang berjalan, pelajaran, dan lain sebagainya terus diidentifikasi. Dan ini harus direncanakan untuk tujuan jangka panjang 2 tahun, 3 tahun, selama anak-anak itu bersekolah. Untuk pembuatan makna dan akuisisi. Seringkali pengajaran memiliki fokus utama pada penyajian informasi atau pemodelan keterampilan dasar tanpa memperluas pelajaran. Jadi hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan. Guru mengajarkan, menyampaikan sebuah ilmu atau informasi yang menjadi tugas murid untuk dicatat, dibuat rangkuman, dan dikerjakan soal-soalnya hanya sebatas itu. Ini tidak terjadi di UBD. Karena ini harus diperluas guna membantu siswa membuat makna dan mentransfer dalam pelajaran. Kemudian di bagian terakhir, fungsi understanding by design bagi guru. Ya, jadi backward design ini, desain mundur ini mendorong guru dan perencana kurikulum di sekolah itu atau di satu wilayah yang kita kenal dengan MGMP untuk berpikir mengenai penilaian sebelum merancang unit tertentu dan pelajaran. Jadi kita menghadirkan nilai, seorang guru harus menghadirkan sebuah value bagi muridnya. Value-nya apa? Pembelajaran yang bermakna, tujuan yang bermakna, transfer yang bermakna, memahami atau pemahaman yang bermakna. Bukti penilaian sesuai kebutuhan dan mencerminkan hasil yang diinginkan. Jadi kita benar-benar membutuhkan sebuah kerjasama antara guru dalam sebuah tim
yang tentunya mendapat perhatian dari sekolah, dibuat bimbingan, dibuat pelatihan untuk merumuskan, eee, understanding by design, model understanding by design ini yang akan digunakan di sekolah tersebut. Karena waktunya yang sangat, eee, terbatas, sedikit untuk membuat sebuah hal yang sangat terperinci dan detail ini, maka segala yang kita sebut stakeholder atau perangkat-perangkat yang bertanggung jawab, subjek-subjek atau orang-orang yang bergelut di pembuatan model kurikulum dengan pendekatan understanding by design ini perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bukti penilaian yang diperlukan untuk dokumen dan memvalidkan bahwa target pembelajaran telah tercapai. Bisa dari asesmen-asesmen, refleksi, dari rubrik, dan berbagai macam bentuk asesmen yang mungkin Bapak Ibu ketahui. Hal ini dilakukan untuk mempertajam dan memfokuskan pengajaran. Jadi ada fungsi refleksi di sini. Bagi guru, instruksi dan penilaian pemahaman dipandang tak sesuai dengan tes akuntabilitas beresiko tinggi. Jadi apa maksudnya? Jadi instruksi dan penilaian ini harus kita dapat transfer ke murid gitu. Jadi murid juga mengerti, artinya kita dapat membuatnya secara sederhana. Gitu. Ketidakcocokan yang dirasakan ini didasarkan pada asumsi yang salah bahwa satu-satunya cara untuk menaikkan nilai ujian adalah dengan menutupi hal-hal yang diuji dan mempraktikkan format ujian. Jadi ini akibat dari praktek-praktek yang biasa kita temui ya. Mungkin diri kita pernah melakukannya atau teman sejawat kita, bahwa ada praktek-praktek yang misalnya kita kenal dengan katrol nilai gitu ya. Jadi kalau misalnya udah menjelang akhir semester mau pembagian rapot, ada murid yang belum tuntas nilainya, kita hanya memberikan tugas tambahan yang sangat ringan, tiba-tiba nilainya terkatrol gitu kan. Nah, dan hal ini perlu dihindarkan. Jadi selama pembelajaran berlangsung, 1 semester itu, kita melakukan beberapa penilaian yang memang sesuai dengan karakteristik murid tersebut, sehingga kita mempunyai alasan untuk memberikan nilai yang, tepat untuknya. Tidak sama dengan murid yang lain, tapi tepat. Karena sesuai dengan apa yang siswa tersebut atau murid tersebut mampu lakukan, yang akhirnya tidak membuat guru ini juga keteteran di akhir semester dalam mengumpulkan dan memformulasikan nilai-nilai untuk dijadikan nilai rapot bagi para murid. Jadi implikasinya, dampaknya tidak ada waktu atau kebutuhan yang tadi saya sebutkan untuk terlibat dalam instruksi yang mendalam yang berfokus pada pengembangan dan pendalaman pemahaman siswa tentang ide-ide besar. Jadi apabila waktunya yang terbatas ini 1 semester, 2 semester, atau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu kita malah sibuk dengan bagian-bagian administrasi, kita sibuk dengan mengejar materi karena kita tidak susun dari yang paling mudah sampai yang paling sulit, dari yang paling kita mengerti sampai yang sukar kita mengerti, maka kita juga akan kesulitan untuk mengajak siswa atau memancing siswa dengan ide-ide besarnya di dalam pembelajaran kelas guru atau kelas kita sebagai guru yang kita mengajar ini. Demikianlah presentasi dari kelompok 7, dari bagaimana kita mempertimbangkan tujuan dan fungsi understanding by design bagi guru. Jadi hal-hal demikian menjadi perhatian khusus dalam perancangan, pelaksanaan, dan pembuatan understanding by design. Dalam hal ini konteksnya yaitu problematika bagi guru. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.